Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Firda Aulia Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MISD dan teman-teman yang kami banggakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penilaian pembelajaran PKN MISD. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama Bella Rizky Handayani dengan NIM 2319182. Yang kedua Ismi Nur Azizah dengan NIM 2319183. Yang ketiga Rizky Vina Apriana dengan NIM 2319184. Yang keempat Sofia Eka Pratiwi dengan NIM 2319197. Materi yang akan kelompok 10 sampaikan yang pertama yaitu pengertian penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, tujuan penilaian pembelajaran PKN. Yang keempat, jenis-jenis penilaian pembelajaran PKN. Yang kelima, acuan penilaian pembelajaran. Yang keenam, langkah-langkah yang dilakukan dalam penilaian pembelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rizky Handayani dengan NIM 2319182. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha pengumpulan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menafsirkan berbagai informasi secara menyeluruh. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Penilaian dalam pembelajaran merupakan pembuatan keputusan nilai keberhasilan di dalam suatu pembelajaran melalui perbandingan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu poin kedua, tujuan penilaian dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, ada 4 tujuan dari penilaian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni beberapa jauh kreatifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan menyempurnakan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Saya Ismi Nur Azizah dengan NIM 2319183. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga yaitu jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama ada kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Kuis dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua ada ulangan harian, yaitu ujian yang biasanya dilakukan setiap saat. Bentuk soal yang digunakan lebih baik jika uraian. Yang ketiga, pertanyaan lisan di kelas, yaitu guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan tujuan menguatkan pemahaman terhadap konsep. Yang keempat, ada tugas individu, yaitu suatu jenis penilaian yang berupa tugas bertujuan untuk memperkaya materi pembelajaran siswa. Yang kelima, ada tugas kelompok, yaitu tugas untuk siswa yang dikerjakan oleh kelompok siswa. Jenis tugas kelompok biasanya digunakan untuk menilai kemampuan kerjasama di dalam sebuah kelompok.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu ujian sumatif, yaitu ujian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap standar kompetensi. Ujian sumatif biasanya disebut juga dengan ujian akhir semester. Bentuk soal yang digunakan sebaiknya berupa tes objektif dengan seluruh variasi. Itu saja. Oke, selanjutnya di sini saya Rizky Vina Apriana dengan NIM 2319184. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 itu juga menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip sahih. Prinsip sahih ini berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada prinsip objektif. Prinsip objektif ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga ada prinsip adil. Di sini artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, bangsa, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Selanjutnya ada prinsip terpadu, yang artinya penilaian guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian ada prinsip terbuka. Prinsip terbuka ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh guru mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada prinsip sistematis, yang berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya ada prinsip peracuan kriteria, yang berarti penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. Yang terakhir ada prinsip akuntabel, yang berarti penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Eka Pratiwi dengan NIM 2319197. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang acuan penilaian pembelajaran. Nah, acuan penilaian pembelajaran itu ada dua. Yang pertama yaitu PAN atau penilaian acuan norma, dan yang kedua PAP, penilaian acuan patokan. Nah, apa itu penilaian acuan norma? Penilaian acuan norma adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Atas dasar itu akan diperoleh 3 kategori prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, terus prestasi pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai seseorang posisinya sangat bergantung pada kelompoknya. Selanjutnya, penilaian acuan norma dapat diilustrasikan sebagai ujian nasional atau UN
dikenal adanya nilai UN murni yang berasal dari penilaian yang dilakukan seseorang komputerisasi dengan menggunakan persentase yang menunjukkan tingkat kemampuan atau penguasaan peserta didik tentang materi yang diajukan. Nah, pengelolaan nilai PAN dapat dilakukan dengan cara statistik. Nah, dapat diketahui itu dengan cara statistik. Nah, dengan demikian penilaian dalam sistem PAN ini dapat adalah kemampuan rata-rata kelompok, kemudian individu diukur seberapa jauh penyimpangan terhadap rata-rata tersebut. Yang selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan atau disebut PAP. Nah, PAP ini adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa, bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam penilaian ini diciptakan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai siswa. Kriteria minimal dikuasai siswa, makin tinggi kriteria, makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas atau mastery learning, artinya setiap siswa harus mencapai ketuntasan belajar yang diidentifikasikan oleh penguasaan materi ajar nominal mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut, siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Karena itu penilaian acuan patokan sering disebut standar mutlak. Nah, tujuan dari PAP adalah untuk mengukur acuan pasti tujuan atau kompetensi yang diciptakan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Seperti itu. Materi yang selanjutnya itu langkah-langkah yang dilakukan dalam penilaian pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rencana dan kriteria pada awal semester. Yang kedua, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat penyusunan silabus mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk yang dipilih. Yang keempat, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan. Kelima yaitu mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai komentar yang baik. Yang keenam yaitu melaksanakan tes pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pemimpin satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi sebagai cermin kompetensi yang utuh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.